Kita akan mempelajari perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan presentase denyut jantung, yaitu metode yang digunakan adalah metode Carnot-Venn. Mahasiswa melakukan perhitungan denyut jantung secara mandiri untuk menentukan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum. Kemudian dapatkan nilai zona denyut jantung Carnot-Venn dan jelaskan hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Yang pertama yaitu mempelajari perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan presentase denyut jantung. 1. Target jantung. Untuk tahu seberapa keras kita berlatih, coba cek target denyut jantung. Caranya dengan menghitung presentase dari denyut jantung maksimal tubuhmu. Pertama, cari tahu denyut jantung maksimal tubuh kamu dengan mengurangi usia dari 220. Misalnya, jika kamu berusia 45 tahun, kurangi 45 dari 220 untuk mendapatkan denyut jantung maksimal, yaitu 175. Itu artinya, itulah jumlah maksimum denyut jantung dalam semenit selama latihan. Berikut adalah intensitas latihan sedang dan latihan kuat. Intensitas latihan sedang yaitu 50 hingga sekitar 70% dari denyut jantung maksimal. Intensitas latihan yang kuat yaitu 70 hingga 85% dari denyut jantung maksimal. Selanjutnya yaitu metode Carnot-Venn. Pengukuran detak jantung mudah dilakukan dengan alat yang lebih kecil dan mudah dilakukan, sehingga penggunaan rumus detak jantung lebih sering dipakai untuk penggunaan awam. Salah satu rumus yang sering dipakai adalah rumus Carnot-Venn. Rumus ini sering digunakan dalam bidang latihan fisik dan rehabilitas medik. Salah satu variabel pada rumus Carnot-Venn adalah detak jantung maksimum Hrmax, yaitu detak jantung tertentu yang dicapai seseorang saat dia memaju tubuhnya sampai dengan batas ketahanan fisiknya. Rumus yang sering dipakai pada umumnya yaitu Hrmax 220 dikurangi dengan umur atau usia. Menghitung denyut jantung maksimum dan istirahat. Yang pertama yaitu hitung denyut jantung maksimal. Kurangi umur kita dari 220, ini adalah denyut jantung maksimum atau Hrmax. Sebagai contoh, Hrmax untuk seorang berusia 40 tahun adalah 220 dikurangi 40, yaitu usianya 40 tahun, sama dengan 180. Kalian juga dapat memperkirakan Hrmax dengan cara mengalihkan usia dengan 0,7 dan mengurangkan hasilnya dari 208. Sebagai contoh, jika usia Anda 40 tahun, nilai yang dapat adalah 40 dikali 0,7 sama dengan 28, sehingga Hrmax Anda adalah 208 dikurangi 28 sama dengan 180. Yang kedua yaitu periksa denyut jantung saat istirahat atau RHR. Sebaiknya kita melakukan hal ini segera setelah bangun tidur dan masih berada di tempat tidur, sehingga badan kita masih dalam keadaan istirahat sepenuhnya dan belum melakukan kegiatan apapun. Beberapa cara untuk menghitung denyut jantung saat istirahat. Jika dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2 asalkan hitungannya akhir menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyut pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari dan mendapatkan rata denyut jantung saat istirahat atau RHR. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketiga hitungan itu dan bagi menjadi 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Sebagai contoh, di hari pertama 62, di hari kedua 65, dan hari ketiga 63, maka dibagi 3 hasilnya yaitu 63, itulah hasil dari denyut jantung per menit. Berikut yaitu zona denyut jantung. Yang pertama yaitu maksimum. Intensitas persen Hrmax sama dengan 90 sampai 100%. Zona denyut jantung yaitu 171 sampai 190 bpm.
Durasi contoh kurang dari 5 menit. Efek latihan yaitu yang pertama manfaatnya, upaya maksimum atau hampir maksimum untuk bernapas dan menggerakkan otot. Terasa seperti sangat melelahkan untuk bernapas dan menggerakkan otot, dianjurkan untuk atlet yang sangat berpengalaman dan sangat bugar, hanya interval pendek, biasanya dalam persiapan akhir untuk secara pendek. Yang kedua yaitu sulit. Intensitas persen HR max-nya yaitu 80-90%. Zona jenuh jantung yaitu 152-172 bpm. Durasi contoh 2-10 menit. Manfaatnya yaitu meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan ketahanan kecepatan tinggi. Terasa seperti menyebabkan kelelahan otot dan napas berat. Dianjurkan untuk atlet berpengalaman, untuk latihan tahunan, dan untuk berbagai durasi menjadi lebih penting selama musim prakompetisi. Yang ketiga yaitu sedang. Intensitas persen HR max sama dengan 70-80%. Zona denyut jantung yaitu 133-152 bpm. Durasi contoh yaitu 10-40 menit. Efek latihan yaitu manfaatnya meningkatkan kecepatan latihan secara umum, membuat usaha intensitas sedang lebih mudah dan meningkatkan efisiensi. Terasa napas yang stabil, terkontrol, dan cepat dianjurkan untuk latihan atlet untuk acara atau ingin meningkatkan performa. Yang keempat ringan. Intensitas persen HR max sama dengan 60-70%. Zona denyut jantung yaitu 114-133 bpm. Durasi contoh yaitu 40-80 menit. Efek latihan manfaatnya meningkatkan kebugaran secara mendasar, meningkatkan pemulihan dan mendorong metabolisme. Terasa seperti nyaman dan mudah, beban otot dan kardiovaskular rendah. Dianjurkan untuk semua orang untuk sesi latihan panjang selama periode latihan dasar dan untuk olahraga pemulih selama musim kompetensi. Yang kelima yaitu sangat ringan. Intensitas persen HR max yaitu 50-60%. Zona denyut jantung yaitu 140-114 bpm. Durasi contoh yaitu 20-40 menit. Efek latihan yaitu manfaat membantu pemanasan dan pendinginan serta membantu pemulihan. Terasa seperti sangat mudah, beban sangat kecil. Dianjurkan untuk pemulihan dan pendinginan sepanjang musim latihan. Selanjutnya, kita membahas hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Detak jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung, yang memberikan informasi penting tentang kondisi jantung. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Berikutnya yaitu zona denyut jantung. Zona denyut jantung polar memperkenalkan terobosan baru efektivitas olahraga berbasis denyut jantung. Latihan dibagi menjadi 5 zona denyut jantung berdasarkan pada persentase denyut jantung maksimum. Dengan zona denyut jantung, kita dapat mudah memilih dan memantau identitas latihan. Sudah selesai pembahasan biomekanika perhitungan denyut jantung. Terima kasih.